Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprianda Saputra dengan NIM F1E2222010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang sistem komunikasi. Komunikasi merupakan suatu penghubung, mentransfer informasi melintasi ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini maksud itu seperti data dikonversikan ke data analog ataupun data digital. Di mana pada presentasi kali ini saya akan membahas konsep dasar sistem komunikasi, komunikasi analog dan digital, teknik modulasi digital, karakteristik saluran komunikasi, serta noise atau gangguan. Yang pertama itu konsep dasar sistem komunikasi. Sistem komunikasi berfungsi untuk mentransfer informasi dari sumber ke tujuan. Sebuah model dasar komunikasi yang terdiri dari beberapa blok fungsional yang bekerja secara terkoordinasi. Yang pertama itu sumber informasi, yang dimana itu merupakan asal data ataupun pesan. Yang kemudian masuk ke transducer input, yang dimana itu akan mengkonversi sinyal fisik seperti suara menjadi sinyal listrik. Kemudian dilanjutkan ke transmitter, yang dimana itu berfungsi sebagai pengolahan dan modulasi sinyal. Kemudian disalurkan ke media transmisi sinyal, bisa melalui kabel ataupun nirkabel. Selanjutnya masuk ke receiver, yang dimana itu akan didemodulasi dan pemulihan sinyal atau kemudian setelah demodulasi atau sinyal yang awalnya berbentuk analog kemudian dikonversikan ke digital. Setelah itu konversi listrik yang tadi seperti saya sebutkan bentuk digital menjadi ke bentuk akhir. Kemudian yang kedua itu komunikasi analog dan digital. Sistem analog itu sinyal yang memiliki nilai kontinu dalam waktu dan amplitudo, yang mana itu mereplikasikan bentuk gelombang asli secara langsung. Contohnya seperti amplitudo modulasi dan frekuensi modulasi, yang dimana representasi sinyal yang lebih alami dan detail, lebih rentan terhadap draw ataupun noise, kemudian membutuhkan bandwidth yang lebih kecil. Itu khusus untuk beberapa aplikasi tertentu. Kemudian ada yang namanya sistem komunikasi digital. Sinyal digital direpresentasikan oleh rangkaian nilai diskrit, biasanya biner 0 dan 1. Kemudian proses utama melibatkan sampling, kuantisasi, dan pengkodean, di mana ada beberapa seperti kelebihan lah. Yang dimana yang pertama itu sangat tahan terhadap draw karena sinyal dapat diregenerasikan. Yang kedua itu memungkinkan penggunaan teknik pemrosesan sinyal yang kompleks. Yang ketiga itu memerlukan bandwidth yang lebih besar untuk transmisi data kecepatan tinggi. Kemudian ada teknik modulasi digital kunci. Modulasi digital adalah proses pemetaan bit data ke dalam parameter sinyal pembawa atau carrier sinyal. 3 teknik dasar yang paling umum digunakan itu yang pertama ada ASK, FSK, dan PSK. ASK atau amplitude shift-keying, yang dimana informasi biner direpresentasikan melalui variasi amplitude sinyal pembawa. Nilai biner 1 mungkin diwakili dengan amplitude yang tinggi dan nilai 0 diwakili dengan amplitude yang rendah. Dan ini sederhana tetapi paling rentan terhadap noise, karena noise secara langsung mempengaruhi nilai amplitudenya. Yang kedua itu FSK atau frekuensi shift keying.
yang dimana informasi biner direpresentasikan melalui perubahan frekuensi sinyal pembawa, di mana 1 itu diwakili oleh frekuensi F1 dan 0 oleh frekuensi F2. FSK lebih kebal terhadap perubahan amplitudo daripada ASK, yang menjadikannya lebih bagus di saluran yang bisa dikategorikan cukup bising atau banyak noise-nya. Yang ketiga itu ada PSK atau Passive Keying, yang dimana informasi biner direpresentasikan melalui perubahan fase sinyal pembawa. Binary PSK atau disingkat dengan BPSK itu menggunakan dua fase. Yang satu fase maksudnya dua fase itu 0 dan 180 derajat untuk mewakili 0 dan 1. PSK menawarkan efisiensi spektral yang lebih baik dan kekebalan noise yang cukup handal. Teknik modulasi yang lebih kompleks seperti sum atau kuadratur amplitude modulasi menggabungkan variasi amplitudo dan fase untuk meningkatkan jumlah bit per simbol, sehingga meningkatkan laju data secara signifikan. Kemudian perbandingan skema modulasi digital. Memilih skema modulasi yang tepat melibatkan trade-off antara efisiensi spektral, kompleksitas, dan ketahanan terhadap noise. Di bawah ini ada tabel yang meringkas karakteristik dari 3 modulasi tadi yang saya bahas sebelumnya. Yang pertama itu ada kompleksitas implementasi, di mana pada modulasi ASK itu cukup rendah, ya FSK rendah, sedangkan BPSK itu sedang. Selanjutnya ketahanan terhadap noise. Untuk modulasi ASK itu paling rentan, kemudian untuk modulasi FSK itu sedang. Selanjutnya BPSK itu ketahanan terhadap noise-nya cukup tinggi. Kemudian efisiensi spektral. Pada modulasi ASK itu rendah, FSK sedang karena akan membutuhkan 2 frekuensi. Kemudian yang modulasi BPSK itu cukup tinggi efisiensinya. Kemudian untuk penggunaan daya itu lebih unggul FSK dan BPSK dibandingkan dengan ASK. Sepertinya penggunaan dayanya lebih unggul ASK karena daya yang dibutuhkan itu cukup rendah. Kemudian karakteristik saluran komunikasi. Saluran komunikasi bukan hanya medium, tetapi juga entitas yang secara aktif memodifikasi sinyal yang melewatinya. Pemahaman mendalam tentang karakteristik saluran sangat penting untuk desain link yang andal. Yang pertama, ada redaman. Penurunan kekuatan sinyal saat menjalar melalui saluran attenuasi meningkat seiring dengan jarak dan frekuensi. Dalam sistem radio, ini sering disebut sebagai pet loss. Perlu dikompensasi dengan penguat amplifier dan daya transmisi yang lebih tinggi. Yang kedua ada delay speed dan dispersi. Fenomena ini di mana komponen sinyal yang berbeda tiba di penerima pada waktu yang berbeda. Dispersi menyebabkan pelebaran pulsa sinyal digital yang dapat menyebabkan intersimbol interferensi atau isi. Kemudian ada fading atau redup, di mana itu merupakan variasi acak dan cepat dalam amplitude sinyal yang diterima, terutama umum dalam komunikasi nirkabel karena jalur multipath atau sinyal tiba melalui banyak jalur pantulan, yang dimana itu memerlukan teknik keanekaragaman atau diversity untuk mitigasinya. Kemudian ada pengaruh noise pada kinerja sistem. Noise adalah sinyal listrik yang tidak diinginkan dan tidak berhubungan yang mengganggu sinyal informasi. Derau atau noise adalah faktor pembatas fundamental dalam sistem komunikasi. Ada 3 jenis noise. Yang pertama ada thermal noise,
yang dimana itu dihasilkan oleh gerakan termal elektron dalam konduktor. Terdistribusi merata di seluruh spektrum frekuensi dan ada di setiap komponen elektronik pada suhu di atas 0 absolut. Yang kedua ada Darrow interferensi, di mana itu sinyal AC yang tidak diinginkan dari sistem komunikasi lain yang beroperasi pada frekuensi yang sama atau berdekatan. Yang ketiga itu ada short noise yang terjadi karena fluktuasi statistik diskrit dari arus, seperti pergerakan elektron melintasi persimpangan semikonduktor, umum dalam perangkat aktif seperti dioda dan transistor. Kemudian ada SNR atau rasio sinyal noise terhadap draw. Kinerja sistem komunikasi diukur melalui SNR, didefinisikan sebagai rasio daya sinyal terhadap daya draw, di mana rumusnya tersendiri itu SNR sama dengan P sinyal dibagi dengan P draw atau noise. SNR yang tinggi berarti penerimaan yang lebih baik, sedangkan kalau yang rendah berarti sebaliknya. Untuk sistem digital, kinerja dievaluasi melalui bit error rate atau BER. Jumlah bit yang salah dibagi dengan total bit yang ditransmisikan. BER berbanding terbalik dengan SNR. Teorema Shannon-Hadley, batas kapasitas saluran. Teorema ini menetapkan batas teoritis atas laju data bersih yang dapat dicapai pada saluran komunikasi dibatasi Darrow-Gauss putih aditif atau disingkat dengan AWGN dengan bandwidth tertentu, di mana kapasitas saluran dirumuskan sama dengan bandwidth log 2 dalam kurung 1 tambah SNR. Kesimpulan dan prospek masa depan. Sistem komunikasi modern dibangun di atas prinsip yang kokoh dari pemrosesan sinyal digital dan teori informasi. Ada 3 kesimpulan utama. Yang pertama itu dominasi digital, di mana modulasi digital, terutama PSK dan SAM yang lebih tinggi, menawarkan ketahanan dari noise dan efisiensi spektral yang diperlukan untuk laju data tinggi. Kemudian yang kedua itu ada mitigasi saluran. Teknik seperti collision dan coding teori sangat penting untuk mengatasi intersimbol interferensi dan noise yang diperkenalkan oleh saluran. Yang ketiga adalah pengembangan terus-menerus menuju 5G, 6G, dan teknologi optik bertujuan untuk memaksimalkan kapasitas saluran, mendekati batas sanan melalui pemanfaatan frekuensi tinggi dan teknik MIMO.